Kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang ide dan peluang usaha, jasa profesi dan profesionalisme. Kali ini kita akan membahas tentang produk jasa profesi dan profesionalisme. Beberapa contoh usaha jasa profesi dan profesionalisme antara lain, yang pertama di bidang pertanian. Bidang pertanian membutuhkan pekerja untuk mengelola lahan, penanaman, dan juga pengolahan hasil. Jadi, bidang pertanian membutuhkan bantuan atau jasa orang lain untuk memperoleh hasil panen yang maksimal. Yang kedua, bidang perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Indonesia. Jasa profesi yang dibutuhkan untuk di bidang perkebunan antara lain penanaman, perawatan, pemanenan, serta pengolahan hasil perkebunan. Yang ketiga, bidang perikanan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan kekayaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Inovasi-inovasi yang terus dilakukan diharap mampu meningkatkan hasil laut serta meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Jenis usaha yang dapat dikembangkan adalah pengolahan hasil perikanan. Lalu yang keempat, di bidang peternakan. Peternakan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bukan hanya peternakan hewan-hewan konsumsi, tapi juga peternakan hewan-hewan peliharaan dan juga hewan yang dijadikan pakan ternak. Usaha jasa yang dapat dikembangkan pada bidang peternakan seperti dokter hewan, penyuluh peternakan, dan juga pengantar produk peternakan. Kemudian yang kelima, di bidang industri. Setiap mesin industri mempunyai karakteristik dan keunikan sendiri. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja hendaknya mampu menguasai semua jenis mesin yang digunakan. Lalu yang keenam, bidang teknologi informasi. Pada bidang ini, jenis usaha yang bisa dikembangkan biasanya berdasarkan pada keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, di bidang otomotif. Semakin berkembangnya teknologi di bidang otomotif berdampak pada meningkatnya produk yang dihasilkan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi peluang usaha jasa profesi di bidang otomotif. Contoh jasa profesi dalam bidang pertanian dan perkebunan yaitu microbiologist, food technologist, dan botanist. Kemudian di bidang perikanan, contohnya ada ocean engineer, marine biologist, dan aquatic veterinarian. Lalu di bidang teknologi dan informasi, contohnya network administrator, software developer, dan computer network architect. Lalu untuk bidang industri, contohnya ada machine engineer, digital marketing analyst, dan machine engineer. Jasa profesi dan profesionalisme merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan yang dapat digali dengan cara mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan usaha jasa profesi. Yang pertama, bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu modal usaha. Kemudian ada 8 hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan usaha jasa profesi. Yang pertama, membuat visi dan misi bisnis yang jelas. Kedua, percaya diri terhadap usaha yang sedang dijalani. Ketiga, fokus pada bidang bisnis yang digeluti. Keempat, melakukan promosi secara berkala. Yang kelima, memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Keenam, memberikan layanan purna seperti pemberian garansi atau pasca servis. Ketujuh, berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Untuk media promosinya dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu promosi langsung, seperti mengikuti bazar, expo, atau pameran. Dan yang kedua, promosi tidak langsung, dengan memanfaatkan media perantara seperti media cetak, media elektronik, atau media digital. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penghitungan harga jual jasa. Yang pertama yaitu standar upah profesinya, yang kedua tingkat kesulitan pekerjaannya,
Yang ketiga, bahan atau spare part yang digunakan. Dan yang keempat, standar upah daerahnya. Nah, untuk materi bab 2 kita cukup sampai di sini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang telah diberikan di Edmodo dan juga disubmit tepat waktu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.